Ya, pemirsa, dari Sentiment of the Day berikutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak topik of the day, topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kali ini masih dari sektor farmasi, di mana hari ini merupakan hari ketiga beberapa saham yang ada di sektor ini mengalami penguatan secara berturut-turut. Tidak hanya KAF, kemudian juga INAF yang sebelumnya mengalami penguatan signifikan, namun juga diikuti oleh saham-saham farmasi lainnya. Dan seperti apa informasi selengkapnya? Di mana pemirsa, sejumlah emiten farmasi kembali menimbulkan efek kejut melalui pergerakan harga sahamnya yang melesat dalam 3 hari berturut-turut. Penguatan harga saham emiten farmasi ini membuat Bursa Efek Indonesia melakukan pemantauan dalam 2 hari terakhir. Sejumlah emiten farmasi kembali menimbulkan efek kejut melalui pergerakan harga sahamnya yang melesat dalam 3 hari berturut-turut. Pada awal perdagangan hari ini, 4 dari 9 emiten farmasi, yakni PT Indofarma Tbk atau INAF, mengalami kenaikan 25%. PT Papros Tbk atau PH naik 24,92%. PT Kimia Farma Tbk atau KAF naik 24,77%. Dan PT Piridam Farma Tbk atau PYFA menguat 24,63%. Direktur Perdagangan dan Penilaian Anggota Bursa Efek Indonesia Laksono Widodo memastikan Bursa Efek Indonesia terus mencermati laju saham emiten farmasi dalam 2 hari terakhir. Menurut Laksono Widodo, pada perdagangan kemarin, saham INAF dan KF terkena auto reject atau ARA. Penguatan harga saham emiten farmasi ini tak lepas dari kabar uji klinis vaksin virus corona atau COVID-19. PT Bio Farma Persero selaku induk usaha dari KF, INAF, dan PEHA berencana melakukan uji klinis calon vaksin dengan melibatkan 1.620 relawan pada Agustus 2020. Seperti diketahui, kepemilikan saham PT Bio Farma di saham KF sebesar 90,03% dan sisanya sebesar 9,97% dimiliki oleh publik. Dan di saham INAF, kepemilikan saham Bio Farma sebesar 80,68% dan sisanya 13,91% oleh Asabri, 5,4% oleh publik, sementara kepemilikan saham Kimia Farma Tbk di PT Papros Tbk sebesar 56,77%. Mas Rizal Syarif 9,13% dan publik 34,092%. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, memang dalam beberapa hari terakhir, beberapa saham yang ada di sektor farmasi, terutama yang berkaitan dengan Bio Farma, ini mengalami penguatan yang signifikan. Auto reject atas ini juga sudah terjadi dalam beberapa hari perdagangan terakhir. Posisi dari para investor banyak yang masuk ke dalam saham ini, namun tidak ada yang keluar, yang menyebabkan posisi harga sahamnya masih mengalami penguatan yang signifikan atau berada di auto reject atas atau hampir mendekati atau hampir menyeluruh kepada posisi auto reject atas. Nah, untuk hari ini kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham yang ada di sektor farmasi ini mulai dari pembukaan sesi pertama sampai dengan penutupan sesi pertama di perdagangan hari ini. Apakah penguatan masih terus berlanjut? Data yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami, kita ke grafis slide yang pertama terlebih dahulu. Saham-saham apa saja, pemirsa? Data yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami, ya ini dia beberapa emiten yang hari ini mengalami penguatan signifikan, pemirsa. Kita langsung saja ke emiten yang pertama, ada INAF terlebih dahulu. Posisinya di pembukaan sesi pertama ini dibuka di level 2130, sementara pada penutupan sesi pertama di perdagangan hari ini ditutup di level 2350, di mana secara persentase penguatan terhadap INAF ini sudah mencapai 25% ini sudah arah auto reject atas posisinya. Kemudian juga ada PH atau Papros, ini pembukaan sesi pertama di 1680, penutupan sesi pertama di 1905 menguat di 24,92%. KAF pembukaan sesi pertama, penutupan sesi pertama, di mana secara persentase ini juga mengalami perubahan harga di 24,77%. Begitu juga dengan PYFA menguat di 24,63% dan juga ada KLBF menguat di 3,49%. Nah, kita beralih ke slide selanjutnya. Saham-saham yang lain apa saja yang mengalami penguatan signifikan di farmasi di sepanjang perdagangan hari ini, terutama sampai dengan penutupan sesi pertama. Selanjutnya ada Merck, pemirsa. Ini pembukaan sesi pertama harga di 4.000, penutupan sesi pertama ada di 3.920. Ini posisi dari Merck agak berbeda dengan perubahan harganya dibandingkan dengan emiten farmasi lainnya, justru minus di 0,51%. Kemudian juga ada DVLA,
Ini pembukaan sesi pertama 2.290, penutupan sesi pertama di 2.310 menguat di 2,21%. Begitu juga dengan SIDO, kemudian juga ada TSPC, di mana masing-masing perubahan harganya di penutupan sesi pertama di sepanjang perdagangan hari ini ada di 2,81%. Kemudian juga ada TSPC, ini juga menguat di 6,09%. Nah, itu dia informasi tadi dari pergerakan saham-saham dari farmasi, yang ini juga mendapatkan perhatian dari Bursa Efek Indonesia. Kemudian beberapa saham yang mengalami auto reject atas dalam beberapa hari perdagangan hari terakhir. Dan mudah-mudahan saja ini bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda ataupun bagi Anda yang sudah ambil posisi kepada saham atau emiten farmasi di sepanjang perdagangan hari ini. Kita akan jeda terlebih dahulu. Di segmen selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi emiten pilihan yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami.